Pandemi COVID-19 baru saja mereda. Kini dunia kesehatan kembali dihebohkan dengan kemunculan penyakit hepatitis akut misterius yang belum diketahui secara pasti penyebabnya. Di Indonesia sendiri sudah didapatkan lebih dari 15 kasus yang diduga memang itu merupakan dari penyakit hepatitis akut misterius ini. Gejala awalnya dan gejala lanjutannya ini memang mirip sama dengan orang yang terkena hepatitis. Gejala saluran cerna utamanya ya, mual muntah, kemudian ada diare, nyeri perut, disertai dengan demam ringan. Gejala lanjutannya seperti mulai kulit kuning, kencing seperti teh, feses pucat. Banyak hoax yang berkembang seperti ini. Wah, jangan-jangan ini hepatitis akut ini merupakan efek samping dari vaksinasi anak. Nah, itu kan dokter banyak banget ya. Ada kemungkinan nggak hubungan nih dok antara COVID-19 dengan hepatitis akut ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumedang bersama saya Vita Supriyanti. Pandemi COVID-19 baru saja mereda. Kini dunia kesehatan kembali dihebohkan dengan kemunculan penyakit hepatitis akut misterius yang belum diketahui secara pasti penyebabnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan status KLB pada tanggal 15 April 2022 dan dilaporkan ditemukan 200 kasus dugaan hepatitis akut misterius di sejumlah negara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan melansir 3 pasien anak dugaan kasus hepatitis akut meninggal di Indonesia. Lantas apa sebenarnya penyakit hepatitis akut misterius ini, seberapa mengancam dan berbahaya pada anak-anak, serta bagaimana upaya untuk mencegah dan mengobatinya? Edisi podcast kali ini kita akan membahas seputar hepatitis akut misterius bersama salah seorang dokter spesialis anak RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumedang. Langsung saja kita sapa Dr. Sylvia Wijaya SPA. Iya. Selamat siang Dr. Sylvie. Ya, selamat siang. Iya, selamat datang di studio podcast ya dokter. Ya. Apa nih kabarnya dokter siang hari ini? Ya, sehat-sehat. Ya. Menanggapi banyaknya kasus yang terjadi saat ini dok, yang lagi viral gitu ya, lagi booming di mana-mana, itu ada hepatitis akut. Kita sebut saja misterius ya dok ya, karena belum tahu nih penyebab pastinya apa. Nah, menurut dokter nih ya, apa sih dok sebenarnya penyakit hepatitis akut misterius ini, dari mana tuh dok berasalnya dan sampai kemudian itu bisa mewabah dan kok bisa sih nyampe ke Indonesia tuh gimana sih dok? Iya, jadi penyakit akut dari hepatitis akut misterius ini sebenarnya merupakan penyakit yang memiliki gejala mirip dengan gejala dari hepatitis. Namun disebut misterius karena memang penyebabnya sampai saat ini masih belum diketahui dengan pasti. Masih misteri. Iya, betul. Masih misteri. Kemudian pada awalnya memang munculnya pada akhir tahun 2021 di daerah Alabama, itu ditemukan kasus dari penyakit hepatitis akut misterius ini yang kemudian pada awal tahun 2022 ditemukan di daerah Inggris. Iya, betul. Sekitar 10 kasus. Pada saat itu ditemukan pada usia anak-anak dan merebaknya cepat sekali. Jadi pada awal April ditemukan 10 kasus, kemudian seminggu kemudian pada tanggal 8 April sudah ditemukan sekitar 70 kasus. Awal April. Ya, betul. Di mana dari penyakit hepatitis misterius yang akut ini, dari 74 itu ditemukan 6 anak dengan transplantasi hati. Oh, donor hati itu? Ya, betul. Jadi memang ini merebaknya cepat dan progresivitas penyakitnya pun cepat. Kemudian setelah itu 8 April penyakit semakin merebak di berbagai benua. Jadi termasuk ada di Amerika Serikat, terus kemudian juga ada di Spanyol, kemudian iya betul, kemudian ada di Irlandia. Kemudian pada awal Mei sudah mulai sampai ke Asia. Ke Asia. Ya, jadi awalnya ya Jepang, awalnya Jepang, kemudian Singapura sampai ke Indonesia. Di Indonesia sendiri betul sudah didapatkan lebih dari 15 kasus yang diduga memang itu merupakan dari penyakit hepatitis akut misterius ini.
di mana 3 kasus ini dengan kasus anak yang meninggal itu terdiri dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur? Iya, dari Tulungagung. Namun ini masih diolah dan diselidiki lebih lanjut. Apa benar ini memang merupakan penyakit hepatitis misterius ini atau ada penyebab yang lainnya? Betul. Jadi untuk Kabupaten Sumeneb sendiri kira-kira kondisinya gimana, Dok? Masih amankah atau sudah status siaga? Gimana kira-kira? Untuk Kabupaten Sumeneb ini saya harapkan tetap waspada. Ya, kita tidak boleh lengah ya, karena memang merebaknya ini saya rasa cukup cepat karena dalam waktu kurang dari 6 bulan sudah dia bisa merebak di berbagai negara dan berbagai benua. Seperti itu. Berarti jangan sampai panik tapi tetap Ya, waspada gitu betul. ya. Oke. Ya, kita kan dulu sudah mengenal ya, Dok, ya berbagai varian hepatitis A sampai dengan E gitu Betul. yang sudah dikonfirmasi yang akut sampai dengan kronis. Iya. Nah, apa sih, Dok, persamaan dan perbedaan yang hepatitis akut misterius ini sama yang sudah pernah ada sebelumnya? Untuk penyakit dari hepatitis akut misterius ini, memang gejala awalnya dan gejala lanjutannya ini memang mirip sama dengan orang yang terkena hepatitis. Jadi ada mual muntah, gejala saluran cerna utamanya ya, mual muntah, kemudian ada diare, nyeri perut, kemudian ada juga yang disertai dengan demam ringan, kemudian gejala lanjutannya seperti mulai kulit kuning, kencing seperti teh, feses pucat. Jadi memang mirip sekali dengan Hepatitis tipe betul, A ya? hepatitis tipe A atau kalau misalnya lanjut tipe B dan tipe C. Tapi pada pemeriksaannya, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk marker dari virus hepatitis A, B, C, dan D maupun E ini, dia tidak terdeteksi di dalam. Iya, betul. Makanya dibilang misterius. Iya, sampai saat gejalanya mirip, tapi betul. tidak ditemukan virusnya. Betul, tidak ditemukan virus yang dari varian hepatitis itu. Perbedaannya adalah karena memang selain penyebabnya tidak diketahui dengan jelas, hepatitis misterius ini berjalannya cukup cepat menjadi memburuk. Hitungannya hari, betul. Dari mulai terpapar sampai menjadi gejala lanjutan, sampai yang paling jelek adalah adanya kejang atau kesadaran menurun, itu termasuk cepat. Perjalanan penyakit. Iya, Bisa langsung betul. sangat fatal gitu ya, Dok. Iya, betul. Nah, kemudian berbicara masalah faktor resiko ya, Dok ya. Iya. Kenapa mungkin yang sering ini kan apakah cuman menyerang anak-anak nih, Dok? Orang dewasa sebetulnya berisiko juga nggak sih, Dok, terhadap virus hepatitis misterius ini gitu? Sampai sekarang untuk sampai saat ini temuan yang ada memang di berbagai negara termasuk Indonesia, memang sampai saat ini belum ada data yang menyatakan ya kalau ada istilahnya di atas usia anak yang terpapar dari penyakit ini. Tapi mungkin betul. Berapa, Dok? Kategorinya sampai saat ini yang tercatat adalah usia kurang dari sama dengan 16 tahun. 16 tahun. Betul. Kira-kira faktor apa ya? Kenapa kok usia segitu lebih rentan nih? Kenapa pada orang dewasa justru nggak ditemukan? Itu kenapa ya, Dok? Kemungkinan besar bisa terjadi karena dari anak-anak sendiri ini untuk mematuhi protokol kesehatan, terus untuk juga menjaga makanan, menjaga kebersihan, itu mungkin tidak sebaik dari orang dewasa. Karena itu perlu dikontrol memang oleh orang tua. Iya, Jadi betul. di sini orang tua itu memiliki peranan yang sangat besar ya, Dok ya. Iya, untuk betul. Pencegahan pada anak gitu. Iya. Kemudian cara penularannya, Dokter, itu melalui media apa saja sih nih biar sahabat di rumah nih, terutama ayah bunda nih bisa lebih aware lagi gitu sama anak-anaknya. Gitu. Ya, untuk ayah bunda yang di rumah bisa lebih berhati-hati karena pada hepatitis akut misterius ini untuk penularannya paling banyak dugaannya adalah lewat saluran pencernaan. Dalam artian kita mulai bisa dari saluran pencernaan atas, mulai dari mulut, Nah, sedangkan mulut ini terpaparnya bisa banyak. Jadi dari alat makan, dari makanan yang kurang bersih, betul, atau juga makanan yang kurang masak atau matang. Oh gitu, Dok. Iya, bisa ya, terjadi Dok, seperti contohnya itu. Belum matang gitu, misalnya kayak sushi gitu, tapi di sini nggak ada sushi sih, gitu. Ini kebiasaan jajan. Iya, Gimana tuh, Dok? betul. Anak-anak kan suka jajan biasanya. Ya. Itu berpengaruh nggak sih, Dok? Pada anak yang suka jajan, saya sarankan juga pada ayah bunda
sebisa mungkin membawa makanan dari rumah saja, Bekal karena enak ya. yang jelas pasti ayah bunda lebih memperhatikan Betul. daripada yang berjualan di luar. Iya, betul. Terus kemudian tidak sedikit juga ada yang memiliki gejala respiratori atau gejala saluran nafas. Jadi untuk itu kenapa memakai masker sampai saat ini tidak boleh ditinggalkan, karena percikan dari batuk, percikan dari mohon maaf ludah, itu juga bisa menjadi media penularan. Masuknya juga. Betul, Ya, untuk oke. itu. Jadi harus lebih berhati-hati nih Betul. sahabat di rumah. Kalau bisa nih ayah bunda mending ngasih bekal nih, karena Ya. udah mulai masuk sekolah lagi ya dok ya. Ya, betul. Itu. Seperti ini lagi dok, mungkin kebiasaan, bener nggak sih dok, kan banyak misalnya jajan-jajan di tempat umum menggunakan peralatan piring, nah itu juga nggak direkomendasi nih dok ya? Kayak gitu. Saran saya untuk penggunaan di tempat Alat makan umum, gitu? ya sebaiknya alat makan sendiri saja. Oh iya, berarti kalau Betul. mau makan di pinggir jalan bawa piring nih. Atau ya bawa kotak bekal boleh. Bekal Ya. Emang sedikit Untuk ini lebih sih, menjaga. sedikit rumit ya dok. Betul, ya. ribet Tapi- memang. tapi Ribet tapi kita menjaga ya, menjaga. sama-sama. Betul. Kita kembali lagi ke gejala tadi dok. Nah, Iya. kita akan bahas, ada yang namanya gejala awal tadi sama Iya. gejala lanjutan. Mungkin kan kalau masih gejala awal dianggap remeh nih gitu kan. Nah, harusnya tuh seperti apa dok? Maksudnya gejala-gejala yang seperti apa sih yang harus mau diwaspadai gitu sama sahabat sehat di rumah? Jadi begini, pada hepatitis akut misterius ini gejalanya memang mirip sama gejala saluran pencernaan biasa kalau orang sakit muntah atau mencret. Yang paling banyak adalah mual muntah, terus kemudian diare, biasanya disertai dengan nyeri perut atau demam ringan. Nyeri perut kanan, kiri, atas. Nyeri perut biasanya di sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, Oh, di hati ya, ya, di hati, atau oke. juga disertai juga dengan demam ringan. Jadi yang tidak disadari dalam hal ini dianggap biasa. Betul. Nah, kadang kan paling anak kecil kan panas tuh kan udah biasa dong Ya. wajar. Paling kasih kompres sudah. Nah, untuk sekarang mungkin sebaiknya lebih Lebih, lagi, iya lebih- betul. Jadi lebih aware, lebih Lebih waspada aware lagi untuk ayah bunda, karena penyakit ini selain merebaknya cepat, yang kita takutkan adalah gejala terus ke gejala lanjutannya. gejala lanjutan. Iya, jadi sedangkan gejala lanjutannya itu progresivitasnya, kondisinya menjadi menjelek anaknya. Prognosanya buruk Betul. gitu ya. Oke. Terus penanganannya gimana nih dok? Nah maksudnya kapan sih nih ayah bunda nih mulai datang ke vaskes? Terus kalau menemukan demam tuh sebaiknya seperti apa? Kayak gitu. Oh iya. Oleh anak. Untuk ayah bunda yang bisa menemukan maksudnya anaknya dalam kondisi Gejala ringan dulu iya lah, gitu. gejala ringan dulu, yaitu muntah, mencret ataupun ada demam dan nyeri perut, mungkin bisa diliti atau misalnya bisa ditanyakan pada anak mungkin habis makan apa atau habis ada jajanan di luar, habis mungkin ada yang sakit seperti itu di sekolahnya atau mungkin teman bermain. Jika memang ada seperti itu, ada istilahnya riwayat makan dari luar, riwayat ada yang kontak dengan yang sakit, sebaiknya saran saya ayah bunda bisa membawa ke fasilitas kesehatan. Mungkin pada saat awal kita bisa antisipasi ke vaskes tingkat pertama. Puskesmas mungkin. Jadi puskesmas bisa, praktek mandiri bisa, ya, ataupun juga klinik-klinik mandiri juga bisa. Dari situ nantinya akan dilakukan pemeriksaan. Jadi secara fisik nanti akan diperiksa, untuk pemeriksaan lanjutannya bagaimana, nanti akan ditindaklanjuti dari situ. Jadi semakin ditangani lebih cepat tuh semakin bagus juga prognosanya nantinya ya dok. Ya, Tidak sampai betul. sampai hilang Tidak kesadaran sampai jatuh gitu ya. sampai ke fase lanjutan. Nah itu kan tadi kalau anak-anak nih, kalau Iya. balita dok, misalnya kan belum bisa diajak komunikasi, Iya. terus menemukan tanda-tanda itu juga sebaiknya seperti apa? Untuk balita yang mengalami gejala-gejala seperti itu mungkin diajak bicara juga belum bisa. Iya kan? Ya, tapi ayah bunda mesti waspada dalam artian saat anak balitanya itu mulai rewel, mulai ada gejala, misalnya tidak biasa, BAB yang buang air besar yang sehari-hari misalnya cuma 1 kali 2 kali menjadi 3 kali atau menjadi lebih encer, anaknya rewel, perutnya kembung. Saran saya memang segera dibawa aja, dibawa aja ya. diperiksakan. Betul. Seperti itu. Biasanya kan ada ini juga dok, yang apa sih, kuning gitu ya? Iya, Virus betul. gitu. Nah itu juga perlu diwaspadai. Perlu misalnya diwaspadai ya. karena sebenarnya pada saat timbul ikterus atau kuning pada mata atau pada kulit itu sudah merupakan fase lanjutan. Itu sudah fase lanjutan. Betul. Dok? Oh, seberapa berbahaya sih dok misalnya sudah ditemukan di fase yang lanjut gitu? Mas emang nggak ada kesempatan untuk sembuh tak dok? Belum ada ya kasus yang sembuh dari dugaan ini?
Temuan sampai saat ini memang angka istilahnya untuk mencapai bisa fatal itu lebih banyak daripada yang tidak fatal seperti itu. Namun pada saat sudah mencapai fatal itu resikonya adalah livernya harus ditransplant atau diganti. Nah itu yang kita agak sedikit repot karena memang posisinya transplant atau pergantian liver itu kan bukan hal yang mudah. Banyak sekali prosedur yang harus betul biaya prosedurnya. Pemeriksaannya juga lebih banyak lagi seperti itu. Jadi karena ini progresivitasnya cepat sekali menjadi memburuk, sebaiknya memang kalau memang ada gejala-gejala seperti itu dan dari vaskes tingkat pertama memang menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit, yaitu melakukan pemeriksaan laboratorium, sebaiknya memang dilaksanakan saja karena memang istilahnya dari situ nanti di rumah sakit akan mengadakan perawatan untuk anak itu. Iya, betul. Tapi memang harus benar-benar ini ya sahabat sehat di rumah. Jadi seperti kata dokter Sylvie tadi, kalau udah menemukan tanda-tanda yang tidak biasa pada anak, karena sekarang zamannya udah nggak bisa dientengkan lagi, buktinya flu biasa COVID ya kan. Nah ini juga harus lebih waspada lagi gitu. Nah, kemudian kita bicara masalah misterius tadi ya dok ya, penyebab yang misterius gitu. Nah, saya pernah membaca di beberapa artikel itu WHO menyebutkan bahwa ditemukan pada beberapa kasus, kalau nggak salah 20 kasus itu ada adenovirus, ada SARS-CoV-2 gitu yang merupakan ini nih ibunya COVID. Yang sebelumnya nih, ya. Ya. Kira-kira ada kemungkinan nggak hubungan nih dok antara COVID-19 dengan hepatitis akut ini? Oh iya, jadi begini. Untuk virus-virus ini kan masih diteliti lebih lanjut. Apa sih sebenarnya penyebab dari yang namanya misterius ini, apa penyebabnya? Sampai sekarang memang belum ada temuan istilahnya, oh ini loh penyebabnya, belum ada. Tapi memang di beberapa kasus memang ditemukan ya seperti yang disebutkan ada adenovirus, ada SARS-CoV, juga beberapa virus, mungkin lebih dari 2-3 virus. Namun yang ditemukan itu merupakan bisa menjadi koinsiden atau kejadian yang bersamaan. Jadi tidak bisa dipastikan, oh ini berarti mungkin penyebabnya dari SARS-CoV virusnya. Tapi juga tidak bisa istilahnya gitu ya. Betul, dipungkiri mungkin tidak ada penyebab yang lain gitu loh. Atau mungkin ini adenovirus yang paling banyak. Karena memang adenovirus ini memang lebih banyak menyerang pencernaan. Seperti itu. Tapi kita tidak bisa bilang oh ini memang pasti ini adenovirus, belum tentu juga karena sampai saat ini masih dilakukan penelitian. Iya. Ini dok, justru kan sekarang banyak namanya berita ya, semua orang bisa mengakses sosial media. Banyak hoax yang berkembang seperti ini. Wah, jangan-jangan ini hepatitis akut ini merupakan efek samping dari vaksinasi anak. Nah itu kan dokter banyak banget ya. Nah sekarang juga mungkin dokter bisa mengedukasi teman-teman di rumah untuk tidak gampang percaya dengan pemberitaan. Nah, itu gimana tanggapan dok? Jadi begini, kita melakukan vaksinasi itu yang pastinya adalah untuk tindakan preventif atau tindakan pencegahan terhadap suatu penyakit. Betul. Pada saat dilakukan vaksinasi dari COVID ini sendiri, memang adalah preventif supaya anak-anak yang mendapatkan vaksinasi ini diharapkan sudah mengenali dari sistem imunnya, sehingga pada saat dia ada virus mungkin mau datang ke dia, itu sudah dikenalin duluan oleh dia. Jadi istilahnya pasukannya sudah maju duluan. Betul, udah payungnya. Nah, betul seperti itu. Jadi untuk ayah dan bunda semuanya untuk istilahnya tidak termakan oleh istilahnya berita-berita yang seperti itu. Jadi tetap yakinkan diri juga. Jangan panik tapi tetap waspada. Seperti itu. Kita sama-sama berusaha untuk preventif, untuk mencegah jangan sampai anak kita sendiri, anak dari ayah dan bunda ini istilahnya bisa terkena juga dari virus hepatitis akut misterius ini. Jadi jangan mudah percaya sama hoax gitu ya. Mending kalau misalnya apa konsul aja sama ahlinya, sama dokter gitu ya. Karena sekarang memang luar biasa sekali dampak media nih gara-gara ini pas tidak mau memvaksin anaknya. Padahal udah jelas kan manfaatnya dan nggak ada hubungannya dok ya. Ya. Oke. Nah ini juga dok, WHO kan sudah menetapkan sebagai KLB nih 15 April 2022. Ya. Nah, kita sebagai masyarakat nih, sahabat itu pasti, aduh gimana nih nanti pas diterapkan pandemi lagi nih, kira-kira mungkin nggak sih dok untuk jadi pandemi hepatitis akut ini? Jadi pandemi ini akan terjadi kalau kasus ini merebak dan terjadi secara simultan dan berkesinambungan. Iya, dalam waktu tertentu. Jadi dalam artian kalau misalnya ini terjadi di beberapa tempat, di beberapa negara dan di istilahnya di setiap benua ada, pandemi bisa saja terjadi seperti itu.
Tapi saat ini istilahnya sampai ya. sekarang sudah memang terjadi di beberapa negara, ya di banyak negara lah ya. Istilahnya seperti itu. Tapi istilah kita tidak usah khawatir dulu ya. Yang penting dari sisi pribadi kita sendiri, dari ayah bunda yang mempunyai putra putri, silahkan protokol kesehatannya ayo dijaga terus lagi, nih. betul. Oke. Nggak boleh lengah ini. Jadi bisa prokes ini jangan cuma berhenti COVID udah reda nih pada kendor sama pakai masker. Ya. Ini aja ya karena pernafasan juga bisa nular tadi ya dok ya, karena percikan dahak dan sebagainya gitu. Ya dokter, mungkin ini kita sudah sampai di segmen terakhir. Dokter ada tips dan juga mungkin bagaimana sih upaya pencegahan yang paling penting ya dok ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati katanya. Iya, ya betul. Silakan dokter. Jadi untuk ayah bunda sekalian, untuk lebih menjaga putra putrinya, jangan panik dulu, tetapi tetap waspada, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Kemudian untuk alat-alat makan yang dipakai oleh ayah bunda ataupun anak-anak sekalian, diharapkan tidak berganti-ganti dengan orang lain ya, karena kita tidak pernah tahu orang tersebut sudah terjangkit virus atau tidak. Kemudian, jika memang mendapati gejala awal seperti gejala saluran pencernaan, mual, muntah, diare, nyeri perut disertai atau tidak dengan adanya demam, sebaiknya ayah bunda membawa anak-anak ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan lanjutan. Demikian. Iya. Ya, Dr. Sylvie, terima kasih waktunya sudah bersedia untuk mengedukasi sahabat saya di rumah, ayah bunda, dan semoga hepatitis akut bisnis jangan sampai lah mengenai pada diri kita, keluarga kita, dan jangan sampai jadi pandemi lagi lah ya. Amin. Udah capek ini, udah lelah jiwa dan raga kan ya dok ya. Ya Dr. Sylvie, terima kasih. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi ya dok di next tema tentunya. Ya, sahabat saya di rumah, ada sebuah pantun untuk merangkum hari ini nih dari saya spesial. Gini bunyinya. Jalan-jalan ke gurun pasir yang tandus, jangan lupa membawa makanan. Mari kita cegah penularan hepatitis akut misterius dengan perilaku hidup bersih sehat serta terapkan protokol kesehatan. Iya, jangan lupa untuk like video ini, komen dan subscribe channel YouTube RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb, dan juga jangan lupa untuk follow IG kami @rsuma7 untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Akhirnya saya Vita Supriyanti dan juga Dr. Sylvie Wijaya undur diri. Sampai jumpa di tayang podcast selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.